Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk menuntut ilmu. Kali ini kita akan masuk kepada materi, yaitu tentang pemanasan global. Untuk itu kita awali dulu pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah, minta kemudahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari efek rumah kaca, kemudian menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Untuk itu kita simak bersama-sama materi tentang pemanasan global. Di materi ini nanti kamu akan temukan istilah-istilah penting, diantaranya ada efek rumah kaca, kemudian perubahan iklim, pemanasan global, dan juga ada kata atmosfer. Kita masuk ke pembahasan tentang efek rumah kaca. Ya, pembahasan efek rumah kaca di sini. Pertama yang perlu kamu ketahui, apa sih sebetulnya rumah kaca? Jadi rumah kaca itu adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian sehingga menyerupai rumah yang dinding, alas, dan atapnya terbuat dari kaca. Dengan adanya rumah kaca ini diharapkan udara panas bisa terperangkap di dalamnya agar saat musim dingin tiba, para petani bisa tetap bercocok tanam. Ya, istilah efek rumah kaca sering kita dengar. Jadi perlu diketahui efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan. Ya, proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Atau efek rumah kaca sendiri terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi, kemudian ditangkap atau diperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan ke ruang angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Lanjut kepada pembahasan tentang pemanasan global. Ya, jadi pemanasan global atau yang lebih dikenal juga dalam bahasa Inggris yaitu global warming, juga disebut dalam istilah darurat iklim atau krisis iklim. Yaitu apa? Jadi suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa penyebab daripada pemanasan global? Di sini dijelaskan yang pertama yaitu disebabkan karena adanya emisi karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang kedua di sini penyebabnya yaitu emisi O2 yang berasal dari pembakaran gasolen sebagai bahan bakar alat transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu emisi metana, ya, emisi metana dari hewan atau lahan pertanian dan dari dasar laut Arktik. Kemudian yang keempat yaitu deforestation atau dikenal dengan penebangan liar yang disertai dengan pembakaran hutan. Kemudian yang kelima yaitu penyebab daripada pemanasan global, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon ya pada AC atau pendingin. Juga yang keenam yaitu meningkatnya penggunaan pupuk kimia
dalam pertanian. Kemudian apa dampak daripada pemanasan global? Ya, jadi perlu diketahui pada pernyataan bahwasanya aktivitas manusia itu telah mengalami atau dia mengubah alamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah tampak itu sebagai berikut ya, diantaranya apa aja. Yang pertama yaitu temperatur bumi ya yang menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah. Mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari pemanasan global yaitu tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Ya, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Kemudian yang ketiga, ya dampak pemanasan global yaitu mencairnya glasier. Ya. Kemudian yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Ya, menyebabkan kadar air laut. Ya, begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Ya, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Dan yang keempat yaitu hilangnya terumbu karang. Ya, hilangnya terumbu karang. Yang kelima dari dampak pemanasan global yaitu kepunahan spesies. Ya, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Kemudian yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Nah, yang lebih parah adalah yang ketujuh, yaitu penipisan lapisan ozon. Kemudian usaha apa aja yang kita lakukan atau yang sudah dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Di antaranya ada yang pertama yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Ya, jadi penggunaan bahan bakar yang dibatasi atau dibuat efisien demikian rupa. Kemudian yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC tadi. Dan yang terakhir di sini tertera pada gambar yaitu turut mendukung adanya kegiatan reboisasi atau penghijauan. Nah, dari pembahasan di atas tadi kita cukupkan materi ini sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.